Cara niatnya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Saat ini saya berniat sehari semalam akan mengolah ketenangan jiwa. Dan di situ secara sepakat cipta rasa karsa kita, zahir batin kita benar-benar mendukung bangunan ketenangan dalam pribadi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara yang saya muliakan, sudah banyak sekali video-video saya suguhkan, saya haturkan kepada panjenengan lewat channel saya di channel YouTube. Video-video yang mana video tersebut banyak sekali penjelasan, pengertian, pemahaman, penerangan, dan itu fungsinya adalah untuk memaksimalkan daya pikir kita, daya pemahaman otak kita, agar bisa memahami hidup dan kehidupan ini lebih murni, lebih objektif, dan memahami hidup dan kehidupan ini apa adanya. Akan tetapi, mengingat bahwa yang namanya mengolah jiwa, mengolah rasa, mengolah pribadi itu tidak cukup hanya dengan pemahaman-pemahaman tertentu, pengertian dan penjelasan, dan di situ dihiasi dengan kata-kata bijak. Kita masih banyak unsur-unsur yang harus kita asah, harus kita olah. Maka dari itu, saya akan mengijazahkan di video ini bagaimana tata cara kita mengolah ketenangan jiwa, mengolah ketenangan rasa, pikiran, karsa, mengolah zahir batin kita, dan akhirnya mendidik kita untuk menjadi pribadi yang tenang. Ketenangan akan mapan dan matang dalam pribadi kita. Sudah sering saya terangkan bahwa ketenangan adalah dasar dari segala kekuatan, dasar dari segala daya kuasa yang ada pada diri kita. Dan ketenangan adalah dasar agar kita lebih bisa mendekatkan pribadi kita kepada Allah. Sebab di dalam Al-Quran pun Allah menyebut jiwa-jiwa yang tenang dengan sebutan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, hai jiwa-jiwa yang tenang. Lantas bagaimana sih tata cara agar ketenangan itu benar-benar mapan dalam diri kita, menjadi satu pusaka, suatu bekal agar kita bisa mengarungi hidup dan kehidupan ini dengan kekuatan yang disebut dengan ketenangan. Saudara-saudara yang saya muliakan, tata cara sederhana mengolah ketenangan itu ada. Tidak perlu rumit, tidak perlu istilahnya ribet. Yang jelas, satu ada niat, dua ada kemauan, dan selanjutnya ada perbuatan yang membuat bangunan ketenangan itu terbangun dalam diri kita. Mengolah ketenangan ini akan lebih maksimal itu dilakukan minimal 21 jam. Ketenangan itu akan terolah dalam pribadi kita, terasah, dan akhirnya terbangun dalam diri kita. Taruhlah kita ambil 24 jam, berarti sehari semalam. Orang-orang yang mau mengolah ketenangan
dalam dirinya. Yang pertama adalah niat dulu. Niat bahwa pada hari ini, sehari semalam, saya mau mengolah ketenangan dalam diri saya. Saya mau membangun bangunan ketenangan dalam diri saya. Bisa dilakukan dari pagi sampai pagi lagi, atau dari sore sampai sore lagi. Namun biasanya saya lakukan, itu biasanya habis maghrib, sampai habis maghrib lagi. Detail tata caranya adalah habis sholat maghrib itu, bagi yang Islam ya, itu kita duduk. Duduk, kita merilekskan diri, tubuh ini rileks, tidak ada penegangan, pikiran rileks, tidak ada penegangan, perasaan kita rileks, tidak ada ketegangan dalam perasaan, dan saat itu ketika duduk, kita membangun alam ketenangan. Kita masuk dalam alam ketenangan. Kemudian kita melakukan satu semedi atau meditasi. Di situ adalah semedi meditasi nafas. Setiap tarikan nafas dan hembusan nafas, itu usahakan itu menarik daya ketenangan ketika kita menarik nafas dan menghembuskan daya ketenangan ketika kita sedang menghembuskan nafas. Tarikan dan hembusan nafas ini, kalau kita membangun satu ketenangan, maka akan tersentuh oleh jantung, karena nafas itu memompa jantung. Maka jantung akan mendetakkan ketenangan. Kemudian mendenyutkan nadi, maka nadi akan mendenjutkan yang namanya ketenangan. Dan dari jenut nadi ini akan mengedarkan peredaran darah. Peredaran darah akan mengedarkan ketenangan ke semua simpul tubuh kita. Dari zahir kemudian menuju ke batin. Dari cipta menuju ke rasa. Dan akhirnya karsa kita adalah karsa membangun ketenangan pribadi. Ketenangan batin, ketenangan jiwa, diwadahi oleh ketenangan zahiriyah kita. Kemudian kita duduk itu, setelah terbangun ketenangan-ketenangan, mulailah kita setelah selesai melakukan semedi nafas, semedi ketenangan itu, kita mulai menjalani hidup itu mempertahankan ketenangan yang sudah kita bangun tersebut. Ketenangan ini harus kita bawa kemana-mana. Pertama, ketika kita duduk, ketika kita berdiri, ketika kita berjalan, ketika jongkok, ketika kita berbuat apa saja, jangan lupa ketenangan harus kita pertahankan. Ketenangan ini benar-benar harus kita pegang teguh. Dan makanya kita harus mengawali apapun dengan ketenangan. Contohnya, habis maghrib kan mungkin ada yang masih makan. Sebelum makan, tetap masuk dulu alam tenang. Barulah makan dengan ketenangan. Ini mohon maaf ya, saya tidak berbicara zikir. Ini bicara semedi, jadi kita hanya fokus membangun ketenangan. Belum bisa ditambah-tambahi dengan zikir tertentu. Yang penting kita tenang. Mau berbuat apapun, termasuk makan tadi, itu harus diawali dulu dengan masuk alam tenang. Nanti malam itu kita masih melakukan apapun. Ingat, sebelum melakukan apapun, masuklah dalam alam tenang. Dan ketika melakukan sesuatu tersebut, tetaplah dalam kondisi tenang. Dan malam itu mau tidur. Mau tidur pun, bangunlah ketenangan. Dan tidurlah dalam keadaan tenang. Mau tidur itu berdoa. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut.
masuklah alam kepasrahan dan dengan ketenangan. Maka kita akan tidur dalam kondisi tenang. Kemudian kita bangun, kita bersyukur pada Allah. Alhamdulillah, maha terpuji Allah. Alladzi ahyana, yang sudah membangunkan aku. Ba'dama amatana, setelah saya tadi tidur. Amatana itu bahasa Arab, bahasa Indonesianya kan artinya mati. Setelah tadi mematikan sementara ya. Wa ilahi nusur, dan Allah itu memang maha menolong kita. Terus setelah bangun itu, sebelum kita beranjak dari tempat tidur, masuklah alam tenang dulu. Kita mau mandi, kita tenang dulu. Mau makan, kita tenang dulu. Kemudian, apapun yang mau kita perbuat, mau bekerja, mau melakukan sesuatu, apapun, itu tetap harus masuk alam tenang dulu. Dan lakukanlah apapun yang kamu lakukan dalam keadaan tenang. Itu. Awal perbuatan harus masuk dulu dalam alam tenang. Dan pertahankan ketenangan itu ketika engkau melakukan apapun. Selanjutnya mengolah ketenangan indera. Apapun yang kita lihat, apapun yang kita dengar, apapun yang kita bau, apapun yang kita ucapkan, apapun yang kita angankan, kita tangkap dengan angan-angan kita, pikiran kita, itu usahakan membentuk bangunan ketenangan. Mendengar apapun tetap tenang, melihat apapun tetap tenang, mencium bau apapun tetap tenang, berpikir apapun tetap tenang. Itu. Jadi indrawi kita, panca indera itu kita harus menghiasinya dengan ketenangan. Lah, sang raja indera itu kan dalam ilmu thariqat namanya akal. Apapun yang dipikirkan oleh akal kita itu harus membangun ketenangan. Akhirnya terciptalah satu sistem ketenangan di panca indera dan pikiran kita. Kalau tadi di perbuatan kita. Kalau perbuatan itu ragawi ya. Kemudian ketenangan rasa. Bertemu apapun ya, menghadapi situasi dan kondisi apapun, usahakan perasaan ini membentuk satu perasaan yang tenang. Makanya bangunan ketenangan akan terbangun dalam hati kita. Hati kita ada perasaan, ada rasa, ada rasa. Bangunlah ketenangan dalam hatimu. Tetap tenang. Kemanapun kita pergi, kita tetap tenang. Dari ketenangan-ketenangan dari simpul-simpul yang kita punyai tersebut, semuanya harus terbangun ketenangan. Zahir, batin, cipta, rasa, karsa, semuanya harus diliputi oleh ketenangan. Naik motor, naik mobil, naik kendaraan, apapun semuanya lakukan dengan tenang. Jangan biarkan kita jatuh dan lepas dari ketenangan. Tetap tenang dan tenang. Kemudian jangan lupa, nikmatilah ketenangan itu. Jadikan ketenangan sebagai teman yang selalu mengiringi hidup dan kehidupan kita. Selalu mengiringi kita menjalani hidup dan kehidupan kita. Dan akhirnya kita nyatakan bahwa tarikan nafas dan hembusan nafas kita itu benar-benar membangun satu keadaan tenang. Gitu nggih. Saudara-saudara yang saya muliakan, ini dimulai dari maghrib sampai maghrib lagi. Setelah maghrib bertemu maghrib, kemudian kita muhasabah. Gimana tadi rasanya? Semalam dan sehari kita fokus dalam ketenangan.
kita akan menemukan, wah begitu indah ya kalau semuanya itu kita sadari dan kita hadapi dengan ketenangan. Kita jalani dengan ketenangan. Dan dalam muhasabah tersebut, kita akan terbimbing oleh guru pribadi yang ada di dalam kedalaman jiwa kita. Oh, ketenangan itu ternyata efeknya ini, itu, ini, itu. Dan nanti akan diterima oleh akal. Jadi diterima oleh rasa kita. Dan kita akan tahu, oh begini toh rasanya orang kalau akrab dengan ketenangan. Dan akhirnya tubuh ini secara alami akan membentuk satu refleks, namanya refleksi. Ketenangan itu kalau sering kita latih akan menjadi satu refleks. Refleksi akan melahirkan satu ketenangan. Orang-orang banyak yang refleksnya itu yang muncul apa? Emosional, tidak terkendalian emosi, pikiran yang liar, pikiran negatif, perasaan yang negatif, hati yang kotor. Kalau kita sudah bisa melatih ketenangan tersebut secara alami dan refleks, diri kita itu akan mengeluarkan satu sifat, yaitu sifat tenang. Dan ini seandainya belum maksimal, besok kalau kita ada keinginan lagi, diulang lagi. Tuh, nggak harus tiap hari, mungkin seminggu lagi, mungkin 7 hari lagi, 11 hari lagi, atau kapanpun asal kita mau, kita bangun lagi dan kita latih lagi ketenangan jiwa itu. Dengan harapan nanti menjadi refleks yang muncul dari pribadi kita. Insya Allah ketenangan akan mapan dalam diri kita. Mohon maaf saudara-saudaraku, kita bekerja tanpa ketenangan, bikin kerja kita kacau. Kita punya usaha tanpa ketenangan, bikin usaha kita kacau. Menghadapi keadaan, kalau kita tidak tenang, membuat diri kita itu kacau. Kacau dalam arti hati tidak tenang, pikiran tidak tertata, nafsu tak terkendali, dan kita tidak bisa mengarahkan diri dalam menghadapi situasi dan kondisi. Orang berkeputusan dalam keadaan emosi, mengambil satu keputusan dalam keadaan nafsu yang tak terkendali, itu pun akan menghasilkan satu output keputusan yang nanti justru merugikan kita. Makanya ketenangan ini akan menemani kita dalam berkeputusan, bertindak, dan berbuat. Refleksi ketenangan yang sudah terlatih, maka dalam berpikir selalu akan dihiasi ketenangan. Berpikir yang didasari dengan ketenangan akan membuat ketertataan pikiran ini terjaga. Nafsu ini kalau kita dasari dengan ketenangan, maka nafsu ini akan terkendali. Jiwa yang selalu diliputi oleh ketenangan akhirnya memunculkan satu kedamaian dalam pribadi kita. Dan kita nanti tidak ada alasan apapun, kita akan merasakan nikmat. Kita akan merasakan bahagia. Dan bahagia itu muncul dari daya ketenangan yang kita bangun tadi. Begitu saudaraku, jadi ketenangan ini perlu kita asah, perlu kita olah. Seperti yang sebutkan tadi, minimal 21 jam. Loh kok 21 jam? Ya kita belajar dari Nabiullah Muhammad SAW, umur 21, umur 42, umur 63, itu kan beliau diangkat jadi nabi, diangkat jadi rasul, dan akhirnya wafat di usia 63. Ini 21, dan 21. Ternyata ini, mohon maaf, ini kata yang sakral. 1 itu tauhid, 2 itu
wahid, ya 1 dan 2 ini jadi 3. Itulah yang akhirnya terjadilah yang namanya selanjutnya ada 4, 5, 6, 7 dan and so on seperti itu. Itu kalau kita logikakan, tapi itu tidak perlu logika kayak gitu. Yang jelas tetaplah kita membangun sesuatu itu perlu waktu dan perlu konsistensi, perlu kefokusan, dan perlu kita olah dengan satu sistem yang itu tertata dan akhirnya membentuk satu output yang maksimal. Saudara-saudara yang saya muliakan, ini saya ijazahkan buat panjenengan, monggo dilakukan bagi yang tertarik, ya, bagi yang ingin mencobanya. Dan saya sudah mencoba, efeknya luar biasa. Itu akan melatih kita bijaksana, berbudi pekerti, akan melatih kita itu dalam pengendalian, dalam ketertataan, dan akan mendewasakan jiwa kita. Istilah Jawanya, nyepuh jiwa. Seperti itu, kurang lebihnya mohon maaf dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.